Gara-gara Bang Deddy, Mak. Surti jadi capek banget beberes. Man harus ke warung, beli bahan buat gado-gado, nungguin gado-gado. Daripada pulang mendingan Surti kesini, Mak. Surti puyeng, Mak, di rumah. Bener, udah bener seperti itu. Ini juga si Yuli kelakuannya aneh-aneh aja deh. Emang kenapa, Mak? Masa bilangnya sakit, ternyata cuma pura-pura. Cuman mau bantuin si Ojak supaya lebih deket sama siapa tuh temennya namanya Sasa. Sasi, Mak. Oh iya itu, kan aneh ya. Kok mau-maunya gitu bohong, cuman buat bantuin orang lain. Mungkin dia terpaksa kali, Mak. Ya udah, Mak. Surti pulang dulu ya, Mak. Takut ada yang beli gado-gado. Jangan pulang dulu. Mak belum kelar nih mau ngeluarin unek-uneknya. Tapi Mak. Ntar, udah sini aja dulu. Sini dulu, duduk dulu, ngomong dulu. Dah, ntar ya. Ya, saya Gas. Gas. Bapak dengar kamu diajak jualan layangan sama Mas Jono. Enggak, Pak. Jangan bohong kamu, Gas. Gas, anak seumuran kamu itu tugasnya belajar yang benar, bukan cari uang. Bagas nggak bohong kok. Lu kalau ndak bohong kok ada omongan kayak gitu? Yang benar itu bukan Om Jun, Pak, yang ngajakin Bagas. Tapi Bagas sama Roron yang ngajakin Om Jun jualan layangan. Oh. Tapi Om Jun ngambil keuntungan lebih besar sendiri. Wah. Piuh. Sopo toh yang berani ngambil keuntungan dari cah bagus anak ibu? Satpam pabrik. Nggak mau ah. Masa jauh-jauh ke sekarang nemuinnya Pak Satpam pabrik. Lagian Mas Jon teh atuh ketemu manajer atuh Mas Jon. Aku ngapain nemuin manajernya? Ya tanya sama manajernya atuh. Masih nerima karyawan apa enggak? Kalau masih, ya Mas Jon teh ngelamar lagi atuh. Nggak mau. Aku nggak mau ngelamar-ngelamar lagi. Mas Jon teh mau nganggur terus? Ya enggak, aku nggak mau kerja. Aku mau merintis usaha aku yang baru. Punten-punten ini mah. Mas Jon teh ada usaha apa? Telur puter. Nah, terus bedanya sama telur gulung apa, Mbak? Kalau telur gulung, tusukannya muternya di samping, Bude. Kalau telur puter, ini tusukannya nih diputer di atas. Oh, daripada mikirin begitu toh, Mbak. Mending Mbak Indah bantuin saya bikin pesenan. Ini soalnya Mbak Yuni belum datang juga padahal udah jam segini. Enggak, Bude. Nanti saya diomel-omelin lagi. Tidak, Mbak. Nanti saya yang ngomong. Soalnya saya takut telat ngirim pesenannya. Kan jadi nggak enak sama Pak Guru. Gak enak kenapa, Bude? Oh, enggak. Ini loh, telurnya Mbak Indah enggak enak. Beda sama snacknya Bude dong. Kata teman saya, snacknya Bude enak. Semuanya enak. Dari mulai pastelnya, gorengannya. Alhamdulillah. Nah terus ini Pak Guru mau kemana? Saya mau taklim di Sunda Kelapa, Bude. Oh iya, Bude. Karena hari ini hari terakhir pesanan cateringnya, kalau bisa yang mantep ya, Bude. Biar teman saya puas dan mau pesan lagi. Oh iya Pak. Ini saya sama Mbak Indah mau mulai masak. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayolah Mbak Eda, bantuin saya. Nah, daripada saya kena SP dari Pak Guru. SP itu apaan, Bude? Surat peringatan ya? Surat peneguran. Nanti saya ditegur lagi. Gara-gara telat ngiriman cuma nungguin Mbak Yuni doang. Iya deh, iya. Ran, kita bikin layangan lagi yuk. Tapi Ibu aku ikut. Kok ikut? Bukannya ibunya Kak Bagas harus bantuin bikin kue sama Nenek Murni? Kamu itu loh anak kecil, ndak usah ikut-ikutan urusan orang tua, ya? Ya, maaf Tante. Nah terus sekarang tunjukin Om Jononya di mana? Nggak tahu Tante, tapi biasanya Om Jon udah datang. Samperin aja Bu ke rumahnya. Oh iya, yowes ayo, yuk. Kertasnya mau yang mana? Yang paling murah aja. Benangnya? Yang paling murah juga. Ngapain nanya-nanya dari tadi? Bilang aja mau yang murah.
sebagai pedagang itu kita harus teliti. Kita harus memperhitungkan modal yang sekecil-kecilnya, untung biar dapat sebesar-besarnya. Itu namanya hukum ekonomi. Itu namanya bukan hukum ekonomi, bukan juga dagang. Itu namanya eksploitasi anak. Maksudnya apa? Harusnya saya yang nanya. Maksudnya Mas Jon ki opo? Nyuruh anak saya dagang-dagang layangan. Udah gitu komisinya diambil lagi. Kamu ngapain ngadu-ngadu? Enggak kok Om, tapi Wes. Udah. Pokoknya saya ndak setuju Mas Jon nyuruh anak saya dagang-dagang layangan lagi. Stop, saya ndak boleh Mas Jon nyuruh-nyuruh anak saya. Sekarang mana komisinya? Kembaliin. Mana? Sini. Iya, ini. Nah, kalau begini saya suka nih. Baru kali ini saya setuju sama Bu Yuni yang tukang gosip. Oh, belain. Ya udah aku nggak jadi beli benang, nggak jadi beli kertas. Bilang aja Mas Jon, kalau ndak punya duit, bukan ndak jadi beli. Lawang kere aja lo yo. Yo, kok kakan pretensing. Bang, aku punya duit. Mana? Nih. Biuh Mas Pur. Kok yo jam segini baru mau berangkat kerja? Mas Pur, kalau berangkat kerja itu kudune dari pagi. Biar rezekinya itu udah dipatok ayam. Mbak Yuni ngaca, Mbak Yuni jam segini juga baru datang. Loh, posisi saya ini kan istri. Istri itu bukan pencari nafkah. Yang nyari nafkah ya yang posisinya suami toh. Mas Indro, lagian Mas Pur, ngapain? Balik-balikin lagi ke saya. Bukannya cepet-cepetan berangkat kerja. Nah, itu yang ngajak ngobrol. Loh, saya iki ndak ngajakin ngobrol. Saya iki nasehatin. Nasehatin diri sendiri dulu. Oh, nasehatin orang. Si itu berangkat kerja jam segini, ngapain? Lagian rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu kesehatan, itu rezeki. Pikiran yang baik itu rezeki. Nggak ngomongin orang itu rezeki yang baik. Gimana sih? Saya ngasih tahu kok malah disalahin toh. Saya nggak butuh tahu, tempe kalau ada. Ada apa sih di depan? Kok berisik banget? Kalau ada berisik-berisik di depan, Berarti ada biang keroknya, Budi. Siapa biang keroknya? Siapa lagi? Ya pasti Mbak Yuni lah. Walah, Mbak Eda, kalau gitu Mbak Eda pulang aja. Nanti kalau Mbak Wahyuni lihat Mbak Eda malah makin ribut. Ya percuma lah, Bude. Kalaupun saya keluar nih ya, mau pulang. Ntar ketemu Mbak Yuni di depan. Ya ujung-ujungnya ribut-ribut juga. Ya keluarnya lewat pintu samping sini. Sik, biar Bude mau misahin itu Purnomo sama Mbak Wahyuni dulu. Gini loh Mbak, kalau saya ngasih tahu itu bukan cuma sekedar ngasih tahu, tapi pada kenyataannya emang kayak gitu. Mbak Yuni baru datang jam segini. loh saya kan dari tadi itu ngasih tahu, tapi Mas Pur iki malah kayak nyala-nyalain saya. Loh kenyataannya begitu kok. Jam berapa ini datang? Mau gini loh, bukan masalahnya lain. Mau suami, mau istri, kalau nyari rezeki yang terpenting adalah komitmen. Jam berapa datang ya harus datang. Ya ampun, kok rame banget Om apa toh? Ini loh Bu, Mas Purnomo niki loh. Saya ini ngasih tahu, tapi malah disalah-salahin sama Mas Pur. Wes, udah. Ya, Mbak Yuni masuk yuk. Udah sana. Udah. Masuk. Bu Murni, Bu Murni niki kalau sama anak harus tegas toh. Bu, Mas Purnomo itu harusnya bisa dibilangin sama Bu Murni kalau dia itu harus bisa lebih lembut sama wanita, apalagi wanita kayak saya ini loh. Memangnya Mbak Wahyuni itu wanita kayak apa? Wela dalah biuh. Bu Murni niki loh hebat banget.
Lawang saya datangnya telat sedikit aja. Lah ini matangnya udah banyak. Hebat banget, Ceh. Nggak salah yo saya. Bu Murni dibantuin sama sopo toh? Nggak ada. Ya saya memangnya masaknya cepet aja. Dasar muka dua. Iya Pak. Halo, Jak. Kamu udah kesini? Mungkin nanti Pak. Loh, Ibu udah nyiapin sarapan buat kamu ini. Maaf Pak, ojak udah sarapan Pak. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Ojak kesini kan Pak? Enggak Bu, katanya udah keburu sarapan. Kayaknya Ojak nggak kesini itu bukan karena udah sarapan Pak, karena emang menghindar aja dari kita. Loh, memangnya Ojak kenapa? Ya kayaknya Ojak itu tahu kalau ibu nyuruh Mbak Yuli untuk deketin Ojak sama Sasi. Ibu serius?